Perkenalkan, nama saya Prilly Rizalista. Saya dari kelas PGMI khusus semester 2. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan bahasa anak usia pertengahan. Definisi perkembangan kognitif: perkembangan merupakan serangkaian perubahan prosesif yang terjadi sebagai akibat dan proses kematangan dan pengalaman, dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dimaksudkan bahwa perkembangan merupakan proses perubahan individu yang terjadi dari kematangan kemampuan seseorang usia normal. Perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak. Jean Piaget menggambarkan masa kanak-kanak awal sebagai tahap praoperasional, yaitu tahap utama kedua dalam perkembangan kognitif Piaget, di mana seorang anak menjadi lebih canggih dalam menggunakan pemikiran simbolis, tetapi masih belum dapat menggunakan logika. Tahap praoperasional berlangsung usia sekitar 2-7 tahun, ditandai oleh ekspansi besar dalam pemikiran-pemikiran simbolis, atau kemampuan representasi yang pertama kali muncul pada akhir tahap sensoromotorik, tahap pertama dalam perkembangan kognitif. Aspek-aspek perkembangan kognitif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, resepsi. Kedua, ingatan. Ketiga, pemikiran. Keempat, simbol. Kelima, penalaran. Dan keenam, pemecahan masalah. Perkembangan bahasa pada anak secara umum. Bahasa adalah simbolisasi dari suatu ide atau suatu pemikiran yang ingin dikomunikasikan oleh pengirim pesan dan diterima oleh penerima pesan melalui kode-kode tertentu, baik secara verbal maupun non-verbal. Bahasa digunakan anak dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang dilakukan untuk bertukar gagasan, pikiran, dan emosi. Bahasa bisa diekspresikan melalui bicara yang mengacu pada simbol verbal. Selain itu, bahasa dapat juga diekspresikan melalui tulisan, tanda gestural, dan musik. Bahasa juga dapat mencakup aspek komunikasi nonverbal seperti gestikulasi, gestural, atau pantomim. Tahap-tahap perkembangan kemampuan berbahasa seorang anak, yaitu pertama, reflexive vocalization. Pada usia 0-3 minggu, bayi akan mengeluarkan suara tangisan yang masih berupa refleks. Jadi, bayi menangis bukan karena ia memang ingin menangis, tetapi hal tersebut dilakukan tanpa ia sadari. Kedua, babbling. Pada usia lebih dari 3 minggu, ketika bayi merasa lapar atau tidak nyaman, ia akan mengeluarkan suara tangisan. Berbeda dengan sebelumnya, tangisannya yang dikeluarkan telah dapat dibedakan sesuai dengan keinginan dan perasaan si bayi. Lalu, di usia 3 minggu sampai 2 bulan, mulai terdengar suara-suara namun belum jelas. Yang keempat, ekolalia. Di tahap ini, yaitu saat bayi menginjak usia 10 bulan, ia memulai meniru suara-suara yang didengar dari lingkungannya. Serta ia juga akan menggunakan ekspresi wajah atau isyarat tangan ketika ingin meminta sesuatu. Yang terakhir, true speech. Bayi mulai dapat berbicara dengan benar. Saat itu usianya sekitar 18 bulan atau biasa disebut batita. Namun pengucapannya belum sempurna seperti orang dewasa. Perkembangan berbicara pada anak. Ketika anak tumbuh dan berkembang, terjadi peningkatan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, keluasan, dan kerumitan. Produk berbahasanya secara bertahap. Kemampuan anak meningkatkan bermula dari mengekspresikan mimik wajah dengan cara berkomunikasi. Alat komunikasi berbicara pada anak menggunakan gerakan dan tanda isyarat untuk menunjukkan keinginannya. Secara bertahap dan berkembang menjadi suatu komunikasi melalui ajaran yang tepat dan jelas. Ada 2 tipe perkembangan anak di dalam berbicara, yaitu pertama, egocentric speech, yang kedua, socialized speech. Apapun tujuan dari berbicara, yaitu untuk memberitahu, menghibur, melapor, membujuk, dan meyakinkan seseorang.
Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan dalam aspek kebahasaan, yaitu pertama, ketetapan ucapan. Yang kedua, penekanan atau penempatan, nada dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, pemilihan kata. Keempat, ketetapan sasaran pembicara atau tata krama. Sedangkan faktor aspek non kebahasaan yaitu pertama, sikap tubuh, pandangan, bahasa tubuh, mimik wajah yang tepat. Yang kedua, kesediaan menghargai pembicara maupun gagasan orang lain. Yang ketiga, penyaringan suara dan kelancaran dalam berbicara. Yang keempat, relevansi, penalaran, dan penguasaan terhadap topik. Jadi, kesimpulannya, perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak merupakan suatu perkembangan yang menggambarkan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi di masa kanak-kanak. Dalam realitanya, perkembangan kognitif mempunyai beberapa tahap untuk mencapai kepribadian yang sempurna. Jika proses perkembangan tersebut tidak dilakukan secara maksimal, maka akan timbul kegagalan dalam pembentukan kepribadian yang utuh. Perkembangan bicara anak tergantung pada tumbuh kembang ucapan atau pelafasan bicara anak tersebut. Di dalam pembelajaran bicara pada anak usia dini, orang tua sangat berperan penting. Karena tanpa bantuan dari orang tua atau orang dewasa, anak tidak akan berbicara atau celoteh atau ocehan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.